Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqai wa dawam wa akhraja min zulmatil kufri ila nuril iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat dan iradatnya dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu kelompok 2 bisa melaksanakan kegiatan presentasi untuk mata kuliah manajemen fikih manajerial. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada baginda alam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam mas beliau sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen tercinta kita Ibu Dr. Yurna, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat, panjang umurnya, berkah rezekinya, dan selalu memberikan motivasi juga bimbingan keilmuan kepada kita untuk pasca sarjana STAI Sukabumi. Ada yang saya hormati pula keluarga besar STAI Sukabumi, wabil khusus Profesor Dr. Indin, dan juga dosen-dosen yang lainnya. Juga tak lupa teman-teman seperjuangan angkatan 6 pasca sarjana STAI Sukabumi. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita hari ini belajar melalui via online, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan yang terakhir juga kita awali dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabah dan juga cobaan yang Allah berikan kepada semuanya hari ini di dunia, mudah-mudahan secepatnya diangkat kembali, semuanya disehatkan, semuanya diselamatkan. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Nah hari ini ya, wa ala kulli nabiyyin shalihil hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kelompok kami akan membacakan PowerPoint tentang manajemen zakat dalam pengentasan kemiskinan. Untuk bab 1 latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah akan langsung disampaikan oleh rekan kami Bapak Abdul Latif SPD. Padanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Yurna, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, yang saya hormati yang mudah-mudahan Allah muliakan. Baiklah, pada siang hari yang cerah ini saya akan membacakan materi tentang manajemen zakat dalam pengentasan kemiskinan. Latar belakang masalah, negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya adalah: 1. Indonesia mempunyai pertambangan emas terbesar dengan kualitas terbaik di dunia yang bernama PT Freeport. Yang kedua, Indonesia mempunyai cadangan gas alam terbesar di dunia, tepatnya di Blok Mahakam dan Blok Natuna. Yang ketiga, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 hektar dengan keanekaragaman hayati dan kelas mangrove terlengkap di dunia. Yang keempat, Indonesia memiliki garis pantai terluas di dunia kedua setelah Kanada. Yang kelima, Indonesia memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain. Yang keenam, Indonesia memiliki pemandangan yang sangat eksotis. Namun ternyata di balik kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, masih ada penduduknya masih ada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, penduduk pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai
25,95 juta orang, dalam artian 9,82%, berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017. September yang sebesar 26,58 juta orang, 10,12. Rumusan masalah. Apa pengertian dasar hukum zakat? Yang kedua, bagaimana sejarah dan pelaksanaan zakat di Indonesia? Yang ketiga, apa saja jenis zakat yang dapat mengentaskan kemiskinan? Dan yang terakhir, seberapa besar manfaat manajemen zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia? Untuk tujuan masalah, yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum zakat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sejarah dan pelaksanaan zakat di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja jenis zakat yang dapat mengentaskan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat manajemen zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pemaparan pemateri pertama yang membahas tentang manajemen zakat dalam pengentasan kemiskinan, yang tadi dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah serta tujuan dari pembuatan makalah tentang manajemen zakat dalam pengentasan kemiskinan. Dari rumusan masalah di atas dapat dipahami, yang pertama, apa pengertian dan dasar hukum zakat itu sendiri. Pengertian zakat menurut bahasa artinya bertambah, meningkat. Sedangkan menurut istilah syara, nama harta tertentu dalam bentuk khusus atau cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok orang yang khusus pula. Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu. Nisab, adapun yang dimaksud nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat. Sedangkan pengertian haul adalah berjalan genap 1 tahun atau pas 1 tahun. Zakat juga berarti kebersihan. Setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan atau nisab zakat tersebut, maka wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik zakat, seperti fakir miskin dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat itu dapat dilihat dari pertama, berdasarkan Al-Quran, dari Al-Quran, merujuk kepada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi hujmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat beberapa pengertian seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Itu yang berlaku ketentuan zakat yang ada di Indonesia. Sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia. Sejak Islam memasuki Indonesia, zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan
mereka jika masa zakat tidak diatur. Pada tanggal 4 Agustus 1938, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan zakat mal dan zakat fitrah yang dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan keuangan untuk melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari dana zakat itu sendiri. Pemerintah Belanda melarang semua pegawai dan priai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan itu memberikan dampak yang sangat negatif bagi pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam di Indonesia. Karena dengan sendirinya penerimaan zakat menurun sehingga dana rakyat untuk melawan tidak memadai. Hal inilah yang tampaknya diinginkan pemerintah kolonial Belanda. Jadi dapat dipahami, ternyata pada masa penjajahan Belanda itu sangat ketakutan penjajah Belanda tersebut tentang pelaksanaannya atau terkoordinirnya zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh umat Islam di Indonesia, karena ditakutkan bahwa dana zakat tersebut akan dijadikan sebagai sumber dana untuk melawan penjajahan kolonial Belanda pada zaman tersebut. Manajemen zakat yang dapat mengentaskan kemiskinan. Nah, di sini dapat dipahami dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif, sebagaimana dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tahun 2002 sampai 2004 dengan pendayaan dana zakat. Yang menjadi kunci utama dalam suksesnya pendayagunaan zakat adalah pola manajemen zakat. Pola manajemen zakat saat ini didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Harusnya ya yang menjadi pola manajemen zakat yang efektif adalah pola distribusi zakat, dana zakat secara produktif, dikarenakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Kebijakan zakat di Indonesia itu dimulai dari adanya undang-undang mulai dan disepakati oleh pemerintah, DPR, atau disebut juga pihak yang terkait untuk pengelolaan manajemen zakat di Indonesia. Yang pertama pemerintah, DPR, Baznas, dan masyarakat itu sendiri. Manfaatnya apa? Manfaat manajemen zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Di sini dapat dipahami, zakat memiliki hikmah yang sangat besar sekali bagi muzaki dan mustahik maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari fisik kikir dan sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemiliknya, yang menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih bagi mustahik. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suudzon terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Manfaat bagi masyarakat muslim pada umumnya, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Sedangkan dalam tata masyarakat muslim dapat terjadi tidak terjadi monopoli, melainkan sistem ekonomi yang menekankan kepada mekanisme kerjasama dan saling tolong-menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, terkhusus Ibu dosen Dr. Yurna yang dimuliakan Allah, juga teman-teman sekalian seperjuangan yang saya cintai. Alhamdulillah, saat ini kelompok kami akan mencoba memaparkan
telah memaparkan tentang materi zakat untuk mengentaskan kemiskinan, manajemen zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Namun pada intinya kita tahu bahwa zakat adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5, dimulai dari membaca syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian berhaji ke Baitullah. Yang pertama, membaca syahadat. Kita tahu yang dari non muslim ke muslim itu harus membaca syahadat. Kemudian salat, bisa dilihat mana orang yang salat, mana orang yang tidak salat, dan itu dikerjakan secara kelihatan. Kemudian yang berpuasa pun seperti itu, yang berhaji pun seperti itu. Tapi dalam halnya zakat, ini adalah perlu keikhlasan secara pribadi. Dia mempunyai usaha apa, orang lain kadang-kadang tidak tahu. Hasilnya pun seperti apa, orang lain tidak tahu. Perhitungan hanya ada pada dia sendiri. Kalaulah memang zakat fitrah hukumnya wajib 1 tahun sekali, tapi berbeda dengan zakat mal yang ada nisabnya untuk 1 tahun sekalinya. Nah, masalah nisabnya ini adalah perlu untuk kejujuran dalam diri pribadi. Kalau dia jujur dengan perhitungannya dan mencapai nisab, maka wajiblah dia untuk berzakat. Jadi pada intinya zakat adalah kebersihan hati diri, keikhlasan hati, keikhlasan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Maka rukun Islam ini kalau semuanya tidak dilaksanakan akan terasa tidak sempurna rukun Islam. Tapi artinya berbeda dengan haji, itu ada persyaratan menisbahkan sabilat, dan juga zakat itu adalah adanya masalah nisab. Rekan-rekan sekalian, juga dosen yang saya hormati, permasalahan zakat yang kami angkat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, tidak hanya pada zakat yang sifatnya konsumtif, tapi juga pada zakat yang sifatnya produktif atau jangka waktunya tidak sebentar tapi lama. Contoh, kalaulah kita zakat fitrah kemudian dibagikan ke masyarakat secara langsung, kemudian dimakan habis, nah itu adalah sifat zakat konsumtif. Tapi berbeda dengan halnya zakat produktif, artinya bisa saja zakat ini diberikan berupa alat usaha, kemudian dia biasa berusaha yang akhirnya tadinya adalah muzaki, dia mustahik kemudian menjadi muzaki. Jadi perubahan-perubahan yang signifikan ini telah coba dikembangkan oleh negara kita, khususnya dengan undang-undang perzakatan. Itu pun mengacu pada ayat Quran dan hadis dengan madhab-madhab yang berjalan saat ini, madhab-madhab ulama-ulama fikih. Kalaupun memang di madhab Syafi'i tidak diperbolehkan untuk menjadi zakat produktif, untuk melaksanakan zakat produktif, tapi ulama-ulama yang ada di madhab Syafi'i kemudian berijtihad dan merujuk atau bertaklid kepada imam-imam yang lain, dan beliau ulama-ulama di madhab Syafi'i juga banyak yang membolehkan tentang zakat produktif ini. Mungkin dari saya hanya sebatas pemahaman inilah. Kalau dari pemahaman masalah fikih, artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi untuk kemaslahatan di negara kita khususnya, dengan tadi latar belakang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, penduduk Indonesia yang banyak segini, yang miskinnya segini, yang punyanya segini, ataupun muzaki dan mustahiknya ada presentasinya, maka sangatlah cocok untuk kita kembangkan melalui zakat produktif ini. Selebihnya dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati pula, demikian tadi presentasi dari kelompok kami untuk mata kuliah fikih manajerial yang judulnya tentang manajemen zakat untuk menuntaskan kemiskinan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami ada manfaatnya, khususnya bagi kelompok kami dan umumnya bagi semuanya. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bahan, menjadi pelengkap untuk kita nanti untuk hidup di muka bumi ini. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Manajerial mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah 2020 Masehi dan selamat menunaikan zakat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.